kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di perjalanan, wah, aku panen beberapa tanaman obat kali ini. Hah? Apakah itu? Wah, setelah sekian lama, akhirnya aku temukan lagi tanaman obat penghapus bekas luka. Tunggu aku di sini, sementara aku pergi mengambil tanaman obat itu. Adik, kau akan kembali kan? Feng Jingke sedikit terkejut, lalu dia mengambil sesuatu. Nih, aku akan kembali setelah mengambil tanaman obat itu. Ini, daging panggang untuk kau makan. Kau lebih baik memanjat sebuah pohon. Jadi kau tidak akan khawatir jika ada binatang buas yang muncul. Apa kau bisa memanjat pohon itu? Aku akan kembali setelah mengambil tanaman obat. Baiklah, aku akan menunggumu di atas pohon itu sampai kau datang kembali. Bagus. Akhirnya dia pun pergi. Feng Jingke memanjat ke atas gunung. Dia mencoba mengambil tanaman obat. Saat dia manjat, di sebelah tanamannya ada sebuah ular. Ular itu menyerang. Tapi dengan cepat, Feng Jingke mengambil belatinya dan langsung membunuh ularnya. Tanaman obat roh. Akhirnya, melelahkan. Apakah itu? Wah, keberuntunganku nggak buruk. Aku menemukan 2 tanaman obat yang bagus di sini. Wush. Dari kejauhan, dia melihat sebuah konvoi. Kita sedikit pindah nih. Sekarang kita ke dunia modern. Ini apa? Kita datang di sebuah bar. Di dalam bar itu terlihat ada seorang pole dancer dan juga beberapa orang. Ada pria berbaju pink, pria menggunakan jas, dan juga pria berbaju biru dan 2 wanita. Pria berbaju pink berkata, "Terima kasih pada kakak ketiga. Karenamu, kita tidak jatuh pada rencana perempuan muda itu. Walaupun kita aman untuk sekarang, lain kali kita harus waspada. Kita tidak akan bernasib beruntung setiap saat." Pria berbaju biru berkata, "Kakak ketujuh, kau gak perlu khawatir. Tidak ada orang yang tidak tahu tentang nama kakak ketujuh. Perempuan itu masih kurang berpengalaman dan terburu-buru. Bukankah dia pergi bersembunyi sesudah kakak ketujuh membuat sebuah gerakan?" Tiba-tiba HP di meja bunyi. Ada yang menelpon. Melihatnya dia sedikit ketakutan. Lalu dia mengangkatnya. "Beritahu orang itu untuk langsung bertemu aku di ruanganku. Dia udah muncul." Kita sekarang melihat seorang wanita yang masuk melalui jendela yang dipotong. Dia pun masuk dan membuka komputer. Dia sedang mengcopy data yang ada. Lalu ternyata ada seorang yang mengarah kepadanya. Penjaga itu pelan-pelan datang ke kamarnya dan dia membuka pintunya. Saat pintunya dibuka, tidak ada orang. Lalu pintunya ditutup. Tapi ternyata dia ada di bawah meja. Nah, selesai. Misi berhasil. Tapi saat dia keluar, tiba-tiba ada seseorang di belakangnya. Siapa itu? Ternyata ada seseorang bertopeng. Dari kelihatannya sih mungkin ini Feng Qiu sebelum dia pindah tubuh ke Feng Jingke. Lalu Feng Qiu mengambil belatinya dan langsung menyerang ke arah orang itu. Tapi orang itu berhasil menahannya. Dia kuat. Mari kita lihat siapa sebenarnya kau. Feng Qiu mencoba menangkapnya, tapi orang itu berhasil mendorong Feng Qiu keluar gedung. Dia pun terjatuh dari gedung itu. Mimpi buruk ya? Gak apa-apa, hanya sebuah mimpi lama. Kita sekarang kembali ke dunia kultivasi. Feng Jingke melihat gerombolan itu dari atas. Murong Yixuan, Su Ruoyun. Kebetulan sekali. Sebenarnya apa yang tersembunyi di dalam hutan 9 volt? Kenapa sampai banyak orang datang dan masuk lebih dalam ke dalam hutan? Lalu tiba-tiba, beruang hitam. Beruang itu menyerang ke arah Feng Jingke. Tapi dengan cepat Feng Jingke lari. Tapi ternyata gak cuma satu. Sial, yang lainnya datang. Ada apa dengan keberuntunganku? Kakak Murong, ada apa? Bukan apa-apa. Kenapa kakak Murong melihatku seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Yaudah, ayo pergi. Berhenti mengejarku. Kalau kalian terus membuatku jengkel, aku akan melawan kalian sampai mati. Para beruang itu terus mengejar. Lalu dia melihat sebuah pohon. Dan dengan cepat, dia lompat dan memanjat pohon itu. Para beruang pun gak bisa naik. Tanaman obat apa ini sebenarnya? Sampai beruang-beruang ini mengejarku. Lalu beruang itu menghantam pohon yang dia naiki. Kalian masih belum menyerah? Kalian ingin mengambil tanaman obat dariku, Jangan harap ya. Lalu tiba-tiba langit bergemuruh.
banyak petir dan angin. Lalu para beruang itu, berlutut. Mereka gemetaran. Itu adalah... Ternyata ada burung phoenix. Di kota Yiko, Tanyanko, dan juga Qingtengko, mereka semua melihat ke arah burung itu. Sebuah tanda dari sorga. Ini adalah kelahiran bintang ilahi. Oh, astaga. Awan merah dan bayangan dari seekor phoenix. Itu adalah phoenix, salah satu binatang ilahi purbakala. Itu adalah seekor binatang ilahi purbakala. Cepat, semuanya menyingkir. Ayo. Untuk berpikir bahwa seekor binatang ilahi purbakala muncul dalam negeri kecil tingkat 9 gak bisa dipercaya. Ada banyak para ahli dari negara yang berbeda-beda mengincar burung itu. Kelihatannya kita gak bisa mengamankan binatang ilahi itu. Aku tebak binatang ilahi itu akan didapatkan oleh seseorang dari negara lain. Itu belum pasti. Semua orang tahu bahwa kemunculan dari seekor bintang ilahi purbakala adalah sebuah kesempatan besar. Aku tebak binatang ilahi ini muncul di negara kita pasti ada kaitannya dengan orang yang punya keberuntungan yang luar biasa. Itu benar. Bukankah para ahli dari seluruh negara langsung datang ke sini ketika naga biru purbakala muncul? Tapi pada akhirnya gak ada satupun yang bisa menemukannya. Tapi ini aneh. Udah lebih dari 10 tahun yang lalu sejak kemunculan naga biru purbakala. Tapi selain dari tanda misterius pada hari itu, gak ada satupun yang pernah melihat langsung naga biru itu. Ketika seekor binatang ilahi purbakala muncul, para ahli akan waspada. Kita semua tahu itu. Kakak burung, lihat, itu seekor binatang ilahi purbakala, yaitu phoenix. Gak diduga, di antara semua bintang ilahi purbakala, kita bisa melihat raja dari bintang ilahi. Lalu phoenix itu jatuh. Ayo lebih cepat, binatang ilahi udah muncul. Cepat pergi ke sana. Mereka semua buru-buru berlomba-lomba untuk menghampiri binatang ilahi itu. Lalu Feng Qingke bangun. Dan di sebelahnya, tepat pas ada phoenix tadi, tapi ternyata berbentuk telur. Apakah telur phoenix yang menyebabkan tanda surgawi? Aku akan membawa telur ini denganku. Sejak telur ini mendarat tepat di sampingku. Saat orang-orang itu sampai, kenapa nggak ada apa-apa di sini? Apakah orang lain sudah mengambilnya? Siapa? Siapa yang datang lebih cepat daripada kita? Siapa yang ngambil? Di mana binatang ilahinya? Kakak Murong, aku takut kalau... Murong berkata, udah merupakan keajaiban seekor binatang ilahi purba mendarat di negara kita. Lebih jauh lagi, kita dapat melihat di mana dia mendarat dengan kedua mata kita. Wujud dari seekor binatang ilahi sebenarnya nggak ada gunanya untuk bersikeras mendapatkannya. Semuanya tergantung takdir. Iya, kakak Murong benar. Qingke terlalu cemas. Oh, ini dia guys, impostor yang berpura-pura menjadi Qingke. Lalu di langit muncul sebuah cahaya berwarna ungu. Ternyata itu adalah kultivator. Dia berkata, siapa yang mendapatkan binatang ilahi? Astaga, tekanan yang sangat kuat. Seseorang berkata, senior, apa kau bisa hilangkan tekanan kekuatanmu? Izinkan aku menjelaskannya. Apa? Binatang ilahi menghilang. Orang tua itu berkata, hilangkan tekanan kekuatanmu. Mari kita lihat apa yang anak-anak itu katakan. Beritahu kita di mana binatang ilahinya. Orang itu pun maju. Beritahu aku semuanya yang kau tahu. Senior, ketika aku tiba di sini, binatang ilahinya udah nggak ada. Aku tidak tahu siapa yang menemukannya lebih dulu. Junior berkata jujur. Kalau kau nggak percaya, kau bisa bertanya pada mereka di sana. Mereka tiba di sini lebih dulu daripada kita. Ya itu benar. Saat kami tiba di sini, binatang ilahinya udah menghilang. Kita nggak tahu kemana perginya juga. Kita nggak berani untuk menipu senior kalau kita mengambil binatang ilahinya. Siapa kau? Namaku Murong Yixuan. Jadi kau pangeran ketiga dari negara matahari merah. Gak heran kau punya sopan santun. Semuanya, binatang ilahi baru aja muncul. Dia pasti masih ada di dalam hutan 9 volt. Kita akan bergantung pada kemampuan kita masing-masing dan melihat siapa yang menemukannya duluan. Mereka semua pun langsung bergegas pergi mencari. Kakak Murong, jika ada kesempatan di masa depan, ayo bergabung dengan sebuah sekte dan meningkatkan tingkat kultivasi kita. Oke, aku setuju. Kakak Murong, apa kita akan lanjut mencari binatang ilahi? Murong menjawab, kita nggak akan punya kesempatan jika para kultivator itu ada di sini. Bahkan jika kita menemukannya, kita hanya akan membawa masalah pada diri kita sendiri. Kalau begitu, apa kita akan pulang saja? Kalian duluanlah kembali. Aku masih perlu masuk lebih dalam ke hutan 9 volt untuk menolong tetua Qin mendapatkan inti sumur lumpur. Kakak Murong, aku mau menemanimu. Aku belum mau pulang. Aku ingin tetap di sampingmu. Tempat ini gak bisa dibandingkan dengan bagian terdalam dari hutan 9 volts. Setiap 100 meter atau lebih, bahaya yang akan dihadapi berbeda-beda. Khususnya area inti sumur pada jalan masuk gunung. Ada macam-macam binatang tingkat 3 di sana. Udah gak apa-apa. Pulanglah duluan. Aku akan mencarimu ketika aku kembali. Baiklah kak, aku akan pulang duluan. Kalian akan membantu mengawal Nona Feng. Jika terjadi apa-apa pada Nona Feng, aku akan menghukum kalian. Baik. Feng Qingke masih kabur. Sialan, dia masih membawa telur phoenix. Dan dia melihat di langit masih ada kultivator. Untungnya Feng Qingke gak ketahuan. Tapi ada yang berhenti. Tapi ternyata orang itu hanya lewat. Itu berbahaya. Telur ini pasti akan membawa banyak masalah.
Apa yang harus aku lakukan dengan telur ini? Oh iya, lalu dia menggigit tangannya dan langsung melumuri darahnya di telur itu. Bukannya pernah ada yang bilang bahwa setetes darah akan membentuk sebuah kontrak dengan telur binatang yang belum menetas. Apa itu bohong? Hah? Suara apa itu? Ternyata suaranya dari tanah, tikus tanah. Tapi sepertinya bukan, mereka nggak sebesar itu. Lalu tiba-tiba ada lagi kultivator yang lewat. Wah, sialan, dia nggak sengaja menginjak tempat yang bersuara tadi. Lalu ternyata itu adalah sebuah lubang. Dia pun terjatuh ke dalam. Feng Qingke pun akhirnya sampai di bawah. Aduh, hah? Tempat apa ini? Lalu tiba-tiba, astaga, tikus tanah. Dan ternyata ada banyak. Para tikus tanah itu mulai menyerang, tapi Feng Qingke berhasil membunuhnya. Semuanya pun maju bersamaan. Dia mencoba membunuh semua yang datang, tapi ada satu yang lolos, dan tikus itu berhasil menggigit pundaknya. Aduh, tikus di sekelilingnya pun dibunuh. Badannya berlumuran darah. Majulah, sini. Takut ya? Hah? Takut? Aku belum puas membunuh kalian. Feng Qingke pun berjalan ke arah sebuah pintu mungkin ya. Di dalamnya ada aliran air, sebuah danau. Dia pun menaruh telurnya dan juga melepas bajunya. Dia pun berendam di air itu. Lalu dia sadar, apakah ini energi roh? Lalu telurnya mulai bergerak dan telurnya masuk ke dalam air. Dia pun langsung berenang dan pergi menangkap telur itu. Lalu dia melihat sesuatu. Gerbang batu. Saat dia mendekat, tiba-tiba gerbangnya terbuka dan dia terhisap. Feng Qingke batuk darah. Dan darah itu pergi ke telur itu. Dia pingsan. Tapi setelah itu, luka-luka di tubuhnya pulih dan muncul sebuah tanda di dahinya. Dan tiba-tiba dia dikirim kembali ke daratan. Saat dia membuka mata, telur itu mulai retak. Saat telurnya terbuka, ternyata muncul seorang anak kecil. Hei wanita, inilah aku, sang Phoenix kuno purbakala. Kau benar-benar membayangkan Phoenix yang hebat sebagai seorang anak kecil. Wah, sangat imut. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau wanita yang gak tahu malu. Kau gak pakai pakaian apa-apa. Aku bisa melihat pantatmu juga. Sebagai perempuan, kau gak tahu malu. Dalam hati Feng Qingke, semua luka pada tubuhku sembuh. Masa? Itu yang di muka belum tuh. Apakah karena anak kecil ini? Lalu dia mengambil kantong spasialnya dan langsung mengambil baju untuk dia pakai. Lalu dia mengangkat si Phoenix. Apa yang ingin kau lakukan? Udah nih, pakai ini dulu. Aku akan membelimu sebuah kantong kalau kita udah keluar. Tidak mungkin aku akan memakai sesuatu seperti ini. Tadinya aku pikir seekor Phoenix akan muncul sesudah telurnya menetas. Siapa yang mengira bahwa anak kecil yang muncul? Apa kau tahu bagaimana berubah menjadi seekor Phoenix? Kau masih punya keberanian mengatakan itu? Aku yang hebat, binatang ilahi purbakala ini muncul dengan penampilan manusia, semuanya karena ulahmu. Bagaimana aku tahu imajinasiku menjadi kenyataan? Anak kecil, kau akan terus bersama denganku di masa yang akan datang. Kalau begitu, ayo pergi. Mari kita lihat tempat apa ini sebenarnya. Gak diduga bahwa ada sebuah tenaga kuat seperti itu yang menghisap kita masuk. Lalu mereka terus berjalan. Lalu mereka datang ke sebuah gerbang dengan ada patung. Tiba-tiba ada suara seseorang. Aku udah menunggu bertahun-tahun. Sekarang akhirnya muncul seseorang. Sorga tidak meninggalkanku. Siapa itu? Tiba-tiba ada cahaya yang sangat cerah dan juga ada cahaya yang menguning dari tubuh Feng Qingke. Apa ini? Apa ada hubungannya dengan binatang ilahi purbakala? Aku tidak yakin, tapi anak ini sungguh berguna. Kenapa kau menatapku? Ya mau gimana? Aku semakin menyukaimu lagi dan lagi. Kau jangan berpikir bahwa aku akan merubah pendapatku terhadapmu. Kau masih bodoh. Aku tidak sepertimu. Jadi berhentilah menyentuhku. Kau gak bersikap seperti wanita sama sekali. Nak, kemarilah. Biarkan aku melihatmu. Siapa itu? Lalu dari gerbang itu muncul cahaya yang sangat cerah lagi. Dan mereka berdua terhisap ke dalam. Loh, tapi ternyata hanya Feng Qingke yang terhisap. Kau wanita bodoh. Feng Qingke agak sedikit kaget. Ternyata ada mayat tulang seseorang. Lalu cahaya di sekeliling tubuh mayat itu pelan-pelan masuk ke tubuh Feng Qingke. Feng Qingke seperti dihipnotis. Kau wanita idiot, kenapa kau lakukan ini? Tengkorak itu masih berbicara. Tubuh roh surgawi. Ini benar-benar tubuh roh surgawi. Berpikir bahwa aku, Chu Patian, akan bertemu dengan tubuh roh surgawi. Tubuh yang langka, yang sekali dalam 1000 tahun. Surga tidak menyerah padaku. Surga gak menyerah padaku. Kau wanita idiot. Jangan khawatir, aku baik-baik aja. Siapa yang khawatir padamu? Lalu muncul bayangan seseorang. Feng Qingke pun terlepas dari hipnotis tadi untuk memiliki tubuh roh surgawi. Dan yang dikontrak adalah tuan binatang suci purba Phoenix. Nah, kau cukup jeli. Tubuh roh surgawi. Apakah tubuh spiritual surgawi langka? Tubuh spiritual surgawi adalah iblis yang berkultivasi. Tidak hanya kau bisa mengolah energi spiritual, tapi kau juga bisa mengolah energi surgawi. Kecepatan kultivasimu juga 10 kali lebih cepat dari biasanya. Sederhananya,
Jika yang lain butuh 10 tahun untuk bisa menjadi master bela diri, kau mungkin hanya butuh 1 tahun untuk ranah master bela diri. Kecepatan kultivasi ini dikenal sebagai bakat iblis. Bagaimana mungkin? Aku telah mencoba menyerap energi spiritual ke tubuhku, tapi belum ada perbedaan. Terlebih lagi, bakat iblis yang senior jelaskan tidak pernah terjadi. Itu karena meridian spiritual surgawi di tubuhmu belum terbuka. Aku harap kau bisa membawaku sebagai mastermu. Dengan ini, aku bisa membantu membuka meridian roh surgawi di tubuhmu, sehingga kau bisa mengolahnya. Apa kau bersedia? Kau jangan khawatir, aku punya motif lain. Aku hanya berharap kau bisa menyelesaikan 3 tugas setelah menjadi muridku. Senior bisa membicarakannya dulu. Jika ada sesuatu di dalam keahlianku yang tidak bertentangan dengan karakterku, aku akan membantu senior memenuhinya. Hahaha, bagus. Aku lihat kau adalah orang yang terus terang. Kepribadianmu kupuji. Nah, aku sebenarnya adalah kepala istana dari istana surgawi. Saat aku berjaya, gak ada yang berani menjadi musuhku. Sepanjang hidupku, aku berkelana di bawah langit mengikuti jalan pedang. Aku akan mencapai apapun yang menurutku benar. Jika aku tidak sendirian, maka aku tidak akan mendarat di negara ini. Tugas pertama adalah menata kembali istana surgawi. Bagaimana dengan tugas kedua dan ketiga? Tugas kedua adalah memasuki makam ribuan pedang dan mengambil pedang angin biru. Dan untuk tugas ketiga, aku terlalu cuek dan sombong melibatkan keluargaku, terutama istriku yang sedang dalam bahaya saat itu. Banyak tahun telah berlalu, namun aku nggak tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Aku harap kau bisa menolongku melihat mereka. Lihat jika mereka baik-baik aja. Jika Anda menjadi guruku, apakah senior hanya menolong membuka meridian roh surgawiku? Hahaha, tentu aja tidak. Feng Qingke pun berlutut. Murid Feng Qiu memberi hormat pada master. Oh, di sini dia ngomong diri sendiri Feng Qiu. Bagus. Aku Chu Patian akhirnya memiliki seseorang untuk melanjutkan warisanku. Hei kau wanita idiot! Bagaimana bisa kau mengubah aku yang hebat terlihat seperti anak kecil? Maafkan aku karena imajinasiku nggak bagus. Bagaimana aku yang hebat bisa main mata? Wih, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangku? Saat itu, aku yang hebat adalah seorang yang menarik, tampan dan menawan. Dan aku berakhir menjadi bocah kecil sekarang, membiarkan aku yang hebat kehilangan semua karismanya. Semua itu. Baiklah, baiklah. Aku akan membuat imajinasi yang baru untukmu. Guru, apa kau baik-baik aja? Aku gurumu. Aku udah lama mati. Aku menyimpan esensi darahku yang terakhir hanya untuk menunggu seseorang sepertimu muncul untuk membawa warisanku. Dengan ini, aku gak punya penyesalan apapun. Nah, sebelum kau cukup kuat untuk melindungi dirimu sendiri, ingatlah untuk tetap rendah hati. Jangan biarkan siapapun tahu kalau kau memiliki tubuh roh surgawi ataupun harta karun, karena kau pasti akan diincar. Ada banyak cara untuk kultivasi hukum ruang. Di masa yang akan datang, carilah seorang guru yang bisa memberimu beberapa petunjuk. Tapi jangan biarkan orang lain tahu akan hal ini. Dunia kultivasi adalah dunia yang kejam. Bahkan jika kau seorang jenius, kau masih perlu untuk berkembang. Aku mengerti guru, kau mungkin gak bisa pergi dari sini karena seberapa dalamnya danau ini. Gurumu akan mengirimmu ke kuburan 10.000 pedang. Lalu dia mengambil seperti sebuah gulungan. Gulungannya dibuka dan kertas itu menjadi sangat panjang dan juga sangat bercahaya. Gulungan itu mengelilingi mereka berdua. Gurunya berkata, setelah kau mendapatkan pedang angin biru, jangan memamerkannya, karena itu akan membawa masalah untukmu. Feng Qingke pun diteleportasi ke sebuah tempat. Wah, hei, ternyata burung phoenix sedikit khawatir. Feng Qingke mengambil sebuah cincin, lalu dia menggigit jarinya, dan darahnya ditaruh di batu cincin itu, lalu dia memakainya. Feng Qingke berkata, menemukan pedang angin biru di antara banyak pedang, kelihatannya bukan perkara yang mudah. Bahkan jika kau nggak bisa menemukan pedang angin biru, masih ada banyak pedang lainnya di sini. Jangan berlebihan memikirkannya. Aku hanya khawatir denganmu. Baiklah, baiklah. Karena kita udah tiba di sini, mari kita lihat-lihat dulu. Kita akan dikirim kembali jika kita nggak menemukan sebuah pedang. Jadi mari kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Mereka berdua pun mulai jalan ke tengah-tengah pedang-pedang itu. Qingke melihat sebuah pedang. Saat dia ingin mengambilnya, dia sadar akan sesuatu. Lalu dia nggak jadi menyentuhnya. Cih, sungguh aneh. Jangan bilang kau berencana untuk mencari perlahan-lahan. Terus apa lagi harus aku lakukan? Aduh, kau sungguh orang yang bodoh. Bukankah orang itu meninggalkan esensi darahnya untukmu? Tutuplah matamu dan cobalah untuk merasakan aura pedang angin biru di sekitar sini. Akankah itu bisa bekerja? Pedang angin biru bukanlah pedang biasa. Sejak kau punya esensi darah dari pemilik pedang itu sebelumnya, maka kau seharusnya dapat merasakan aura pedang tersebut. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Dia pun mulai mencoba mencari. Oh, aku menemukannya. Lalu satu pedang mulai bersinar mungkin ya. Apakah itu pedang angin biru? Dia melihat ke arah sana. Pedang itu bersinar dan langsung pergi ke arah Feng Qingke. Awas! Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video.
Zaijian!